Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Jovian selaku dosen mata kuliah Kalkulus 3 dan teman-teman sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 2, kelompok Limitanium. Mungkin boleh di next. Sebelum kami menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Di sini saya sebagai moderator Yusi Setia Salsabila dengan digit NIM terakhir 036. Saya Nia Budia dengan 3 digit NIM terakhir 038. Saya Theo Lipni Hasanuddin dengan 3 digit NIM terakhir 114. Saya Samuel Nicholas dengan 3 digit NIM terakhir 136. Saya Naila Kazakia dengan 3 digit terakhir 168. Oke, baik. Berikut adalah pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, lalu ada pembahasan soal, lalu ada soal terapan dan soal teori, dan yang terakhir ada kesimpulan. Mungkin boleh di next. Baik, untuk pendahuluan. Penerapan integral di bidang sains dan teknologi sering muncul dalam bentuk integral ganda 2 atau lipat 2 dan integral ganda 3 atau lipat 3. Pengertian integral lipat 2 dapat ditulis dalam bentuk integral Y1 sampai Y2, integral X1 sampai X2, fx, y dx dy. Yang artinya pengintegralan pertama dilakukan terhadap X dengan memandang fx, y sebagai fungsi dari X dan Y lalu dianggap tetap atau konstan. Sedangkan batas integral yaitu X1 ke X2, kemudian hasil integral pertama diintegralkan terhadap Y dengan batas integral yaitu Y1 ke Y2. Apabila integral dalam bentuk integral X1 sampai X2, integral Y1 sampai Y2, fx, y dy dx. Maka pengintegralan pertama dapat dilakukan terhadap Y dengan batas dari Y1 ke Y2, kemudian hasilnya diintegralkan terhadap X dengan batas X1 ke X2. Boleh di next. Selanjutnya adalah pembahasan soal, di mana ada 2 soal, yaitu soal teori dan soal terapan. Untuk soal teori, yaitu jelaskan bagaimana perubahan urutan integral bisa mempermudah perhitungan integral lipat 2 pada fungsi tertentu. Misalnya, integral lipat 2 pada fungsi fx, y sama dengan x pangkat 2y plus xe pangkat y plus sin xy. Lalu untuk soal terapannya, kontur peta di samping menampilkan suhu dalam derajat Fahrenheit di wilayah Colorado pada tanggal 26 Februari 2007 pukul 4.00. Peta tersebut berukuran 388 mil ke barat dan 276 mil ke utara. Apabila peta tersebut dibagi menjadi 16 bagian persegi, tentukan suhu rata-rata dari wilayah tersebut. Boleh di next. Nah, berikut untuk soal terapannya dengan pembahasan karena peta tersebut berukuran 388 mil ke barat dan 276 mil ke utara, artinya koordinat peta tersebut berada pada interval X lebih dari sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 388, dan Y lebih dari sama dengan 0, dan Y kurang dari sama dengan 276. Karena peta tersebut akan dibagi menjadi 16 bagian persegi, maka akan diperoleh peta baru yang telah dibagi menjadi 16 sub persegi sebagai berikut. Berikut adalah petanya. Mungkin boleh di next dan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, setelah peta tersebut dibagi menjadi 16 sub persegi, maka akan diperoleh peta baru seperti pada gambar di samping. Sekarang kita misalkan fx, y adalah suhu pada koordinat x, y di peta, dan AR adalah total luas wilayah peta. Maka suhu rata-rata pada Colorado dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. F rata-rata sama dengan 1 per AR integral lipat 2 fx, y dA. Dengan AR adalah luas total dari wilayah di peta, yaitu AR sama dengan 388 dikali 276. Selanjutnya, untuk menghitung integral lipat 2 di atas, kita bisa menggunakan aturan titik tengah dengan nilai M sama dengan N sama dengan 4. Dengan kata lain,
kita membagi peta tersebut ke bentuk 4x4 sehingga terbentuk 16 subpersegi yang memiliki ukuran yang sama. Dengan begitu, ukuran masing-masing subpersegi yaitu delta A sama dengan 388 dikali 276 dibagi 16 sama dengan 6.693 mil persegi. Oke, bisa dilanjut. Oke, dengan menggunakan aturan titik tengah atau penjumlahan Riemann, maka untuk menghitung integral lipat 2 tersebut, persamaan integral dapat diubah menjadi integral lipat 2 fx, y dA sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai m, sigma j sama dengan 1 sampai n, fxi, yj kali delta A. Kemudian, untuk menentukan nilai dari sigma i sama dengan 1 sampai m, sigma j sama dengan 1 sampai n, fxi, yj, kita akan mencari koordinat atau titik tengah dari masing-masing subpersegi. Lalu, kita akan mencari suhu pada titik tengah tersebut dengan cara memperkirakan nilai-nilainya berdasarkan warna dan angka yang ada di dalam peta. Kemudian, seluruh nilai suhu tersebut dijumlahkan sehingga diperoleh sebagai berikut. Sigma i sama dengan 1 sampai m, sigma j sama dengan 1 sampai n, fxi, yj sama dengan 26 ditambah 28 ditambah 52 ditambah 44 ditambah 46 ditambah 22 ditambah 58 ditambah 5 ditambah 48 ditambah 33 ditambah 20 ditambah 44 ditambah 46 ditambah 30 ditambah 23 ditambah 42 ditambah 42 sehingga menghasilkan 604. Oke, bisa dilanjut. Kemudian, karena nilai dari sigma i sama dengan 1 sampai m, sigma j sama dengan 1 sampai n, fxi, yj, delta A, dan delta A sudah diperoleh, maka kita bisa mencari nilai dari integral lipat 2 fx, y dA dengan menggunakan aturan titik tengah. Sehingga integral lipat 2 fx, y dA sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai m, sigma j sama dengan 1 sampai n, fxi, yj dikali delta A. Integral lipat 2 fx, y dA sama dengan 604 dikali 6.693 sama dengan 401.580. Selanjutnya, kita substitusikan semua nilai yang telah kita peroleh ke persamaan F rata-rata. Sehingga diperoleh F rata-rata sama dengan 1 per AR dikali sigma I sama dengan 1 sampai M, sigma J sama dengan 1 sampai N, Fxi, YJ dikali delta A. Sama dengan F rata-rata sama dengan 1 per 107.088 dikali 604 dikali 6.693. F rata-rata sama dengan 37,75. Jadi suhu rata-rata di wilayah Colorado adalah 37,75 Fahrenheit. Definisi yaitu definisi pertama, definisi fundamental. Misalkan R subset R kuadrat merupakan suatu himpunan terukur Jordan integral lipat 2 dari suatu fungsi R f untuk R dan untuk R didefinisikan sebagai berikut. Integral lipat 2 untuk 2 fx dA sama dengan limit n mendekati tak terhingga untuk sigma i sama dengan 1 hingga n fxi, yi delta AI dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, F kontinu hampir di mana-mana pada R. Yang kedua, R adalah himpunan kompak dalam R kuadrat. Yang ketiga, limit Riemann tersebut ada dan berhingga. Teorema Fubini. Teorema 2.1 misalkan F mutlak A, B dikali C, D untuk R adalah fungsi terukur base Q yang memenuhi integral A hingga B dan integral C hingga D mutlak F X, Y dy per dx kurang dari tak terhingga. Maka berlaku integral C hingga D dan integral A hingga B mutlak fx, y dy dx sama dengan integral A hingga B dan integral C hingga D fx, y dy dx.
soal teori, yaitu jelaskan bagaimana perubahan urutan integral bisa mempermudah perhitungan integral lipat 2 pada fungsi tersebut tertentu. Misalkan integral lipat 2 pada fungsi f(x, y) sama dengan x kuadrat tambah xe pangkat y plus sin xy. Pembahasannya, yaitu pertama analisis fungsi. Diberikan fungsi x, y sama dengan x kuadrat y ditambah x pangkat x pangkat y ditambah sin x pangkat y. Fungsi f(x, y) adalah fungsi blok variabel yang terdiri dari yang pertama yaitu komponen aljabar x kuadrat y, yang kedua komponen eksponensial x pangkat y, dan yang ketiga yaitu komponen trigonometri sin x sin xy. Pada daerah R himpunan yaitu untuk suatu x, y di mana x lebih dari 0 dan x kurang dari pi dan y kurang dari ln 2 dan y kurang dari 1 untuk berarti x bervariasi antara 0 dan pi, sedangkan y bervariasi antara ln 2 dan 1. Oke, terima kasih untuk Nayla. Selanjutnya pembahasan. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan perbedaan urutan integral, mana yang lebih efisien dan apakah akan menghasilkan penyelesaian yang sama. Yang kita punya dua cara. Yang pertama, cara satu ini integral dy dx, di mana integral dalam terhadap y. Fungsi yang diintegralkan itu adalah f(x, y), x kuadrat y ditambah xe pangkat y ditambah sin xy. Integral untuk batas bawah dan batas atas ln 2 sampai 1 untuk fungsi x kuadrat y ditambah xe pangkat y ditambah sin xy dy. Kita pecah menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu integral dari x kuadrat y. Kita dapatkan tulis integralnya menjadi integral batas bawah ln 2 dan batas atasnya 1 untuk fungsi x kuadrat y dy. Sama dengan, karena tadi x kuadratnya itu konstanta, di dalam integral kita dapat keluarkan menjadi x kuadrat dikali dengan integral dalam batas bawah dan batas atasnya ln 2 sampai dengan 1, fungsi y diintegralkan terhadap dy. Kita dapatkan x kuadrat dikali dengan, tadi karena y yang kita integralkan, kita dapatkan y pangkat 2 per 2, di dalam batas bawah dan batas atasnya itu ln 2 sampai dengan 1. Kita dapatkan x kuadrat di dalam kurung, karena tadi sudah tahu ya fungsi y-nya, fungsi yang kita integralkan itu y kuadrat per 2, lalu kita dapatkan x kuadrat dikali dengan 1 pangkat 2 per 2 dikurang ln 2 pangkat 2 per 2. Itu untuk integral x kuadrat y. Karena ada 3, yang kedua ini ada integral dari xe y. Kita tuliskan integralnya. Integral dengan batas bawah ln 2 dan batas atasnya 1 untuk fungsi xey dy sama dengan x dikali, ya tadi karena x itu konstanta, kita dapat keluarkan ya, x dikali dengan integral batas bawah dan batas atasnya itu ln 2 sampai 1 di dalam fungsi e pangkat y integral terhadap dy sama dengan x karena e pangkat y kita integralkan tetap karena sifat eksponen ya, e pangkat y, lalu batas bawah dan batas atasnya itu ln 2 sampai 1, kita dapatkan x dalam kurung e pangkat 1 dikurang e pangkat ln 2. Kita dapatkan x dalam kurung e kurang 2. Lalu yang ketiga, integral dari sin xy. Kita tuliskan integral dalam batas bawah dan batas atasnya ln 2 sampai 1 dalam fungsi sin xy, integral terhadap dy. Kita dapatkan ya tadi ya integral sin itu adalah min cos per x, karena tadi kita terhadap y ya, jadi 1 per cos per x, min cos per x dalam batas bawah dan batas atasnya itu ln 2 sampai 1. Nah, kita dapatkan min cos x per x ditambah cos x ln 2 per x. Karena tadi kita pecah, kenapa kita pecah? Karena ada teorema Fubini tadi,
Itu adalah teori landasan supaya kita paham. Lalu hasil-hasil dari yang kita pecah kita dapat gabungkan, kita dapatkan menjadi X kuadrat dalam kurung 1/2 min ln 2 pangkat 2/2 ditambah X dalam kurung E-2 ditambah min cos X per X ditambah cos X ln 2 per X. Oke, yang selanjutnya boleh di next operator. Oke. Untuk langkah yang kedua, integral luar terhadap X. Untuk penulisannya tetap sama ya, integral batas bawah dan batas atasnya itu ln 2 sampai dengan 1, fungsinya X kuadrat Y ditambah XY pangkat Y ditambah sin X, kita integralkan terhadap diferensial Y. Sama dengan kita dapatkan yang tadi sudah didapatkan tadi itu X kuadrat di dalam kurung 1/2 dikurang ln 2 pangkat 2/2 ditambah X dalam kurung E-2 ditambah min cos X per 2 plus cos X, ya, X cos dalam kurung X ln 2 per X, tutup kurung. Kita pecah 3 bagian karena sudah ada landasan teori Fubini tadi. Yang pertama integral dari batas bawahnya 0, batas atasnya pi untuk fungsi X kuadrat dalam kurung 1/2 min ln 2 pangkat 2/2 diferensial X. Karena konstantanya itu 1/2 min ln 2 pangkat 2/2, kita bisa keluarkan ya, karena ketetapan integral konstanta itu bisa kita keluarkan, teman-teman. Lalu kita dapatkan 1/2 min ln 2 pangkat 2/2 integral dari 0 sampai pi X kuadrat X. Fungsinya X kuadrat ya, teman-teman. Lalu karena X kuadrat kita integralkan menjadi X pangkat 3/3, karena batas bawahnya 0 kita abaikan ya, karena apapun yang dikali 0 itu menghasilkan 0, kita masukkan aja batas atasnya pi, menjadi pi pangkat 3/3. Karena tadi kita konstantanya 1/2 min ln 2 pangkat 2/2 dikali dengan hasil pengintegrasian tadi, pi pangkat 3/3. Itu untuk bagian pertama. Lalu untuk bagian keduanya, ada integral dari batas bawahnya 0, batas atasnya pi dalam fungsinya X, dalam kurung E-2 diferensial X. Lalu kita dapatkan, ya sudah tahu ya konstantanya di sini adalah E-2. Kita dapat keluarkan pengolahannya, operasinya tetap sama, lalu kita dapatkan integral 0 sampai pi X dx, karena X yang kita integralkan menjadi X kuadrat per 2, dipangkatkan pi, maka disubstitusikan ya, menjadi pi per 2, maksud saya pi kuadrat per 2. Karena tadi ada konstanta, kita kali dengan konstantanya. Lalu yang kedua tadi menjadi E-2 dikali pi kuadrat per 2. Lalu untuk yang bagian ketiga, integral dari batas bawahnya 0, batas atasnya pi dengan fungsinya min cos X per X, min cos dalam kurung X logaritma natural 2 per X. Oleh karena integral tersebut tidak bisa diselesaikan secara langsung, maka akan digunakan pendekatan dengan metode numerik, sehingga hasil akhirnya akan diperoleh, yaitu kita pecah ya, dalam integral ini kan bisa kita pecah, integral batas bawah 0 sampai pi, min cos X per X, kita dapatkan min 1,92. Lalu yang kedua, integral 0 sampai pi, batas bawahnya 0 sampai batas atasnya pi, untuk fungsi min cos X ln 2 per X, itu kita dapatkan min 40,7. Karena sehingga diperoleh hasil integral di atasnya itu kita jumlahkan ya, kita operasikan min 1,92 dikurang 40,7 dihasilkan menjadi min 42,62. Untuk selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya Frida. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan integral dxt. Integral ln 2 sampai 1, integral 0 sampai pi, X kuadrat Y plus X E pangkat Y plus sin X Y dxt. Nah, seperti dalam penjelasan pendahuluan, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah dengan mengintegralkan integral 0 sampai pi X kuadrat Y plus X E pangkat Y plus sin X Y dxt.
Nah, untuk memudahkan proses perhitungan, maka kita akan pecah menjadi 3 bagian, yaitu untuk integral x kuadrat y terhadap x, yaitu diperoleh integral 0 sampai b, x kuadrat y dx sama dengan, karena y merupakan konstanta, maka kita bisa keluarkan menjadi y integral 0 sampai pi x kuadrat dx, karena x kuadrat jika diintegralkan menjadi x pangkat 3/3, maka diperoleh y dikali x pangkat 3/3 dengan batas bawah 0 dan batas atas pi, sehingga dengan kita mensubstitusikan pi ke dalam x, maka diperoleh y dikali pi pangkat 3/3 minus 0 pangkat 3/3, sehingga didapat y kali pi pangkat 3/3. Untuk bagian yang kedua, yaitu integral x e pangkat y terhadap x. Sehingga didapat integral 0 sampai pi x e pangkat y dx. Karena e pangkat y merupakan konstanta, maka kita dapat keluarkan sehingga e pangkat y integral 0 sampai pi x dx itu sama dengan e pangkat y. Karena integral x merupakan didapat x kuadrat per 2, maka e pangkat y dikali x kuadrat per 2 dengan batas 0 sampai pi sama dengan e pangkat y dalam kurung pi kuadrat per 2 minus 0 kuadrat per 2, sehingga diperoleh e pangkat y pi kuadrat per 2. Untuk bagian yang ketiga, yaitu integral sin xy terhadap x, diperoleh integral 0 sampai pi sin xy dx, yaitu min cos xy per y dengan batas 0 sampai pi. Dengan kita mensubstitusikan batas-batasnya, maka dihasilkan min cos pi y per y minus dalam kurung minus cos 0 y per y, sehingga didapat min cos pi y per y, karena cos 0 itu 1, maka didapat plus 1 per y, sehingga didapat dari integral 0 sampai pi sin xy kali sin xy dx, yaitu 1 min cos pi y per y. Sehingga diperoleh dari integral 0 sampai pi x kuadrat y plus xe pangkat y plus sin xy dx diperoleh yaitu gabungan dari ketiga integral yang dipecah tadi, yaitu y pi pangkat 3/3 plus e pangkat y pi kuadrat per 2 ditambah dalam kurung 1 minus cos pi y per y. Untuk selanjutnya, yaitu setelah mendapatkan hasil integral terhadap x, langkah selanjutnya yaitu hasil integral terhadap x tersebut diintegralkan terhadap y dengan batas ln 2 sampai 1, sehingga diperoleh integral ln 2 sampai 1 y pi pangkat 3/3 plus e pangkat y pi kuadrat 2 ditambah dalam kurung 1 minus cos pi y per y dy. Nah, untuk memudahkan proses perhitungan, maka kita akan melakukan pemecahan kembali dengan menjadi 3 bagian. Untuk bagian yang pertama, yaitu integral y pi pangkat 3/3 terhadap y, yaitu diperoleh integral ln 2 sampai 1 y pi pangkat 3/3 dy. Karena pi pangkat 3/3 merupakan konstanta, maka kita dapat keluarkan, sehingga diperoleh pi pangkat 3/3 integral ln 2 sampai 1 y dy, sama dengan karena integral y didapat y kuadrat per 2, maka didapat pi pangkat 3/3 dikali y kuadrat per 2 dengan batas ln 2 sampai 1. Dengan mengsubstitusikan batas-batasnya ke dalam y, maka diperoleh pi pangkat 3/3 dalam kurung 1 kuadrat per 2 minus ln 2 pangkat 2 per 2 sama dengan pi kuadrat pi pangkat 3 minus pi pangkat 3 ln 2 pangkat 2 per 6. Untuk bagian yang kedua, yaitu kita akan mengintegralkan e pangkat y pi kuadrat per 2 terhadap y, sehingga diperoleh integral ln 2 sampai 1 e pangkat y pi kuadrat per 2 dy itu sama dengan karena pi kuadrat per 2 merupakan konstanta, maka kita keluarkan pi kuadrat per 2 integral ln 2 sampai 1 e pangkat y dy. Karena e pangkat y diintegralkan tetap e pangkat y, maka diperoleh pi kuadrat per 2 e pangkat y dengan batas ln 2 sampai 1, sehingga didapat pi kuadrat per 2 dalam kurung e pangkat 1 min e pangkat ln 2 itu sama dengan pi kuadrat e per 2 minus pi kuadrat kali 2 per 2, sehingga diperoleh pi kuadrat e per 2 dikurangi pi kuadrat. Kemudian untuk bagian yang ketiga, yaitu integral 1 min cos pi y per y terhadap y.
akan diperoleh integral len 2 sampai 1 per Y dy minus integral len 2 sampai 1 cos pi Y per Y dy. Itu dipecah ya. Terus didapat integral len 2 sampai 1 per Y dy itu didapat min len kali len 2 dikurangi integral len 2 sampai 1 cos pi Y per Y dy. Integral dari len 2 batas bawah len 2 batas atas 1 cos pi Y per Y itu tidak dapat ditentukan secara langsung. Maka untuk menentukan nilai dari integral tersebut akan digunakan pendekatan dengan metode numerik. Sehingga hasil akhir yang akan diperoleh yaitu integral len 2 sampai 1 cos pi Y per Y yaitu diperoleh minus 0,37 sehingga integral len 2 sampai 1 minus cos pi Y per Y dy diperoleh minus len kali len 2 ditambah 0,37 sehingga diperoleh 0,736. Jadi untuk keunggulan perubahan urutan itu ya, digunakan untuk menyederhanakan perhitungan yang rumit, memberikan cara alternatif saat satu metode sulit, untuk memungkinkan verifikasi hasil, dan untuk melatih kemampuan analitis dalam pemilihan metode. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Untuk kesimpulannya, untuk perubahan urutan integrasi dalam kalkulus lipat 2 merupakan alat yang sangat penting untuk menyederhanakan perhitungan integral. Dengan memilih urutan yang tepat, kita dapat mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan integral ganda. Metode ini memerlukan analisis mendalam tentang sifat fungsi yang diintegrasikan, serta pemahaman berbagai teknik integrasi seperti metode trapesium dan Simpson. Keberhasilan dalam menerapkan perubahan urutan integrasi sangat bergantung pada kemampuan untuk membandingkan akurasi dan efisiensi dari berbagai pendekatan, sehingga menghasilkan solusi yang lebih optimal dan tepat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.